Halo, jadi kita lanjut ya ke K nearest neighbor, yaitu teknik yang selanjutnya. Jadi sebelumnya kita udah belajar SVM sama ANN. Nah, K nearest neighbor ini banyak banget dikira mirip ya sama ANN. Kenapa? Karena singkatannya mirip. Satu KNN, satu ANN. Padahal sebenarnya NN buat A sama yang NN buat KNN itu stands for a different word ya. Kalau misalnya ANN atau ANN tadi, NN-nya itu untuk neural network, kalau KNN, K nearest neighbor. Dan mereka sebenarnya bukan cuma NN-nya doang yang beda, tetapi sebenarnya modal mereka tuh beda banget. Dari segi apa? Dari segi untuk K nearest neighbor-nya ini jauh lebih sederhana. Jadi kalau yang ANN tadi kan kompleks ya, ada lapisan-lapisannya, ada neuron menerima data, dan banyak hal. Tapi K nearest neighbor ini merupakan salah satu metode yang paling simple dari machine learning. Jadi sesimpel apa sebenarnya, mari kita lihat. Sebenarnya apa sih itu K nearest neighbor? Jadi KNN itu adalah salah satu algoritma machine learning tentunya yang digunakan untuk prediksi baik itu klasifikasi maupun regresi, sama seperti teknik-teknik sebelumnya. Tapi bedanya dia yang sangat-sangat sederhana. Kenapa? Karena dia menganut konsep suara terbanyak. Contohnya nih, dia mau ngukur apakah seorang anak dia les piano nggak ya? Nah, cara dia menentukan anaknya les piano apa enggak, untuk mengetahui anak itu les piano apa enggak, dia tinggal lihat tuh tetangga yang tinggal di dekat rumah anak itu. Kalau rata-rata tetangganya pada les piano anaknya, berarti kemungkinan besar anak itu juga les piano. Begitulah cara memprediksi suatu label atau klasifikasi dari K nearest neighbor. Sesimpel itu, cuman lihat tetangga paling banyak kayak gitu, berarti ya udah berarti anaknya juga begitu. Nah, kita lihat ya di sini. Untuk kita pelajari dari sini dulu, jadi gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah data yang mau kita uji. Ya, kita mau ketahui dulu labelnya sebenarnya apa sih, anaknya les nggak atau labelnya apa. Kemudian ini adalah tetangganya ya. Jadi kotak hijau ini sama yang bulat ini adalah tetangganya. Terus misalnya nih kita mau lihat dari tetangga terdekat. Berarti kan tiga ini ya, kita kelompokin. Nah ini K sama dengan tiga. Maksud K ini apa? K ini maksudnya adalah jumlah tetangga terdekat. Kemudian misalnya, oh kita nggak mau lihat yang cuman rumahnya tinggal di komplek yang di blok A, kita juga mau lihat rumah yang tinggalnya di komplek A dan B misalnya. Berarti makin luas kan skopnya, berarti makin besar. Ini ada nih, tambah lagi dua rumah yang tinggal di komplek B. Kita masukin juga nih, jadi kita mau lihatnya dari lima tetangga, yaitu yang di komplek A dan B. Jadi seperti ini. Jadi gitu ya cara lihatnya. Kemudian apa sih itu metode pembobotan? Sebenarnya KNN itu secara standar seluruh tetangganya ini dinilai atau diasumsikan memiliki pengaruh yang sama besarnya terhadap si bintang atau si data ujiannya. Jadi contohnya mau orang yang tetangga paling deket banget sama dia yang ini, pengaruhnya sama tetangga yang jauh itu sama aja. Jadi sama-sama berpengaruh dan pengaruhnya sama-sama besarnya. Itu kalau yang standar KNN. Sesimpel itu. Jadi dia nggak ngeribetin kayak, aduh ini dari ini lebih dekat pasti pengaruhnya lebih besar. Kalau untuk yang standar enggak. Tapi kalau untuk yang menggunakan metode pembobotan jarak, kalau mereka menggunakan pembobotan jarak, berarti mereka memperdulikan hal itu. Ya, jadi semakin dekat, maka dia akan semakin berpengaruh kepada data uji. Sedangkan kalau semakin jauh, semakin nggak berpengaruh. Seperti itu kurang lebih. Nah, ini gimana sih cara menggunakan K nearest neighbor? Yang pertama, kita tentuin dulu nilai K. Jadi K tadi jumlah tetangga terdekat ya. Misalnya kita mau lihatnya dari tiga aja deh, tiga tetangga terdekat dia gitu. Ya udah selesai. Nah, setelah kita tentuin mau berapa tetangga yang kita lihat, yang kedua adalah hitung jarak. Ya, jadi kayak misalnya tadi kan kita tentuin nih, kita maunya ya udah tiga tetangga aja yang kita lihat, tiga tetangga terdekat ya. Nah, berarti kita lihatnya yang scope orange ini. Terus kita setelahnya kita ukur dulu, kita ukur jarak dari bintang ini ke masing-masing data ini. Nah, setelah kita ukur ini ke sini berapa, ini ke sini berapa, ini ke sini berapa. Kemudian kita lihat yang paling dekat yang mana jadinya. Misalnya yang ini. Nah, baru kalau misalnya itu berarti adalah titik tetangga terdekat yang benar-benar paling optimal, berarti si kotak ini. Ya kan ini paling dekat ya. Nah, selanjutnya gimana sih cara kita menentukan kalau klasifikasi atau regresi? Caranya gampang banget, kalau mereka selalu memakai konsep mayoritas suara, mengikuti kata-kata suara orang sekitar. Jadi kalau misalnya klasifikasi nih, kita mau tahu kira-kira pendidikan si bintang ini eh,
berapa atau di mana gitu, tingkat apa. Lihat aja dari ini, kalau misalnya ini S1, misalnya ini S1 ya boleh. Ini S2, ini S2. Si Bintang kira-kira apa? Kalian bisa tebak? Betul, S2. Jadi kita tinggal voting aja. Kalau klasifikasi tinggal voting. Kita lihat suara terbanyak itu apa, berarti kemungkinan besar data ujinya juga seperti itu. Jadi kalau misalnya ini S2, S2 sebenarnya ini kurang banyak sih datanya, guys. Cuman kalau cuman 3. Jadi ada baiknya lihat tetangganya juga jangan cuma 3 doang, karena takutnya bias. Jadi gitu ya. Jadi kalau klasifikasi cukup lihat votingnya paling rata-rata paling banyak ngapain. Nah berarti dia kemungkinan besar gitu. Kalau regresi nggak kalah gampang. Teman-teman tinggal rata-ratain aja dari nilai ini sama nilai ini. Berarti si rata-ratanya itu nilai dari si data uji. Selesai. Sesimpel itu. Nah, meskipun simpel, dia ada kelebihan. Yang pertama, dia sederhana dan mudah dimengerti. Of course. Yang kedua, itu tidak sensitif terhadap outlier. Kenapa? Karena yang dipedulikan hanya tetangga sekitarnya. Jadi, outlier yang di luar-luar ini yang jauh, dia nggak gitu peduli. Jadi, mau outlier ini nggak begitu berpengaruh ke dia. Karena yang dia pedulikan cuma tetangga terdekatnya aja. Oh ya, by the way, outlier itu apa? Outlier itu adalah data yang nilainya sangat jauh, ya jauh dibandingkan dengan teman-temannya. Ya, jadi misal mayoritas di sini, terus dia jauh sendiri di sini, misalnya, atau jauh sendiri di sini. Terus selanjutnya mengatasi masalah nonlinearitas, kinerja baik dengan dataset kecil. Mengapa? Karena kalau datasetnya besar, cukup memakan waktu dan tenaga ya sama si komputernya karena dia harus mengukur satu-satu nih jarak. Dia kan harus mengukur jaraknya satu-satu ya ke data-data yang ada di sini. Kalau datasetnya besar, berarti mengukur jaraknya makin banyak, 1.000 kali. Misalnya dari 1.000 data, berarti dia 1.000 kali ngukur jaraknya kan. Tapi kalau dataset kecil, dia lebih cepat gitu dan lebih efisien. Kemudian kelemahannya dia sensitif terhadap dimensi tinggi, menghitung jarak karena dia kan sederhana ya. Kemudian menghitung jarak yang ini tadi maksud yang tadi menghitung jarak yang mahal maksudnya yang tadi tuh kalau bisa makin besar datasetnya makin mahal istilahnya kalau harus hitung jarak satu-satu memerlukan penyesuaian parameter. Nah ini yang jadi kekurangannya, kadang tuh kita bingung sebenarnya harus berapa sih nilai kayak yang bagus dan optimal untuk data yang kita punya. Kemudian pengaruh yang sama dari setiap tetangga. Ini untuk si yang standar ya tadi. Sayangnya itu oleh standar KNN dia nilainya semuanya sama aja. Jadi yang tetangga jauh dekat dia nilainya sama aja pengaruhnya. Tapi ada juga sekarang udah ada yang pembobotan jarak. Jadi biar lebih ini ya lebih fair. Seperti itu untuk yang KNN. Selanjutnya kita akan lanjutkan bahas terkait knife base setelah ini.